Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makinul Izami, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Madura dengan NPM 2022-0201-00125. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma greedy, yaitu salah satu metode yang cukup populer dalam pemecahan masalah optimasi. Kita akan bahas mulai dari pengertiannya, bagaimana cara kerjanya, serta implementasinya dalam bentuk studi kasus pengiriman barang. Pengertian algoritma greedy. Greedy adalah metode algoritma yang memilih solusi terbaik saat ini. Algoritma greedy atau dalam bahasa Indonesia berarti algoritma serakah, adalah metode penyelesaian masalah yang bekerja dengan cara memilih solusi terbaik yang tersedia saat ini, bukan nanti, bukan di akhir, tapi saat itu juga. Setiap keputusan yang diambil bersifat lokal optimum, artinya hanya melihat apa yang tampak paling baik di satu langkah tersebut. Solusinya dibangun secara bertahap, langkah demi langkah, dan yang menarik adalah keputusan yang sudah dibuat tidak akan ditinjau ulang. Jadi kalau sudah salah langkah di awal, bisa jadi hasil akhirnya tidak optimal. Tapi jika struktur masalahnya tepat, maka greedy bisa jadi sangat efisien. Lalu, kapan algoritma greedy ini bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan solusi yang optimal? Ada dua syarat penting. Yang pertama adalah greedy choice property. Artinya, pilihan terbaik di setiap langkah juga berkontribusi pada solusi terbaik secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah optimal substruktur. Artinya, masalah bisa dipecah menjadi submasalah yang masing-masing juga memiliki solusi optimal. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka greedy sangat cocok digunakan. Secara karakteristik, algoritma ini tidak pernah mundur, bekerja sangat cepat, dan hanya fokus pada informasi yang tersedia saat itu. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tentu ada pada kecepatannya, prosesnya ringan, dan implementasinya sangat mudah. Greedy cocok untuk masalah yang besar, asalkan struktur datanya mendukung. Tapi di sisi lain, karena greedy hanya fokus pada solusi lokal, maka ia tidak selalu menjamin hasil akhir yang paling optimal. Nah, semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa algoritma greedy adalah pendekatan yang sangat efisien untuk masalah optimasi tertentu. Ia bisa menjadi pilihan ideal jika kita tahu bahwa masalah tersebut memenuhi syarat greedy. Namun, penting untuk selalu menguji terlebih dahulu struktur masalah yang akan diselesaikan, karena jika tidak tepat, greedy bisa gagal memberikan solusi terbaik. Sekarang kita masuk ke penerapan algoritma greedy dalam bentuk studi kasus. Nah, di sini studi kasusnya pengiriman barang. Misalkan sebuah perusahaan logistik ingin mengirim barang dari gudang A ke 5 kota lainnya, yaitu B, C, D, E, F. Tujuan utamanya adalah mencari rute tercepat dan paling efisien dalam menggunakan prinsip greedy. Selalu memilih kota terdekat yang belum dikunjungi. Masalah ini kita representasikan dalam bentuk graf terarah berbobot, di mana node mewakili kota dan edge mewakili jarak antar kota. Dan di sini adalah visualisasi dari graf kota yang digunakan dalam studi kasus. Di sini kita bisa melihat bahwa masing-masing kota terhubung ke kota lainnya dengan jarak tertentu. Informasi graf inilah yang menjadi dasar algoritma greedy dalam menentukan urutan kunjungan kota. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana algoritma greedy mengambil keputusan dalam menentukan rute. Dari titik A ke kota terdekat adalah C dengan jarak 2. Maka kita ke C terlebih dahulu, lalu dari kota C ke kota terdekat berikutnya adalah kota B dengan jarak 1, dan seterusnya hingga akhirnya sampai ke F. Jadi hasil akhirnya adalah rute A
ke kota C, lalu ke kota B, dan ke kota D, dan ke kota E, dan terakhir ke kota F dengan total jarak 13. Nah, dari hasil studi kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma greedy mampu menghasilkan rute yang efisien. Menariknya, hasil rute yang ditemukan sama dengan algoritma Dijkstra, yaitu total jarak 13, dan ini terjadi karena struktur graf mendukung keputusan lokal yang memang mengarah ke hasil optimal. Namun kita harus ingat, hasil seperti ini tidak akan selalu terjadi di semua jenis graf. Di struktur graf yang berbeda, hasil greedy bisa saja kurang optimal. Dan selanjutnya saya akan mengaplikasikan cara penyelesaian algoritma greedy ini melalui pemrograman bahasa Python. Lanjut kita ke kodenya. Nah, ini adalah pemrograman yang akan kita gunakan untuk penyelesaian algoritma greedy. Program ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pencarian rute pengiriman barang dari kota A ke kota tujuan lainnya B, C, D, E, dan F dengan menggunakan pendekatan algoritma greedy. Prinsip utama algoritma greedy ini adalah memilih jalur dengan jarak terpendek pada setiap langkah tanpa melihat apakah itu akan menghasilkan solusi global yang optimal atau tidak. Nah, pertama, ini adalah graf dan dipresentasikan dalam bentuk struktur data dictionary bertingkat yang menyatakan setiap kunci, misalnya kota A adalah simpul kota, setiap nilai adalah dictionary dari tetangga seperti ini 42 yang dapat dicapai dengan langsung beserta bobot dan jaraknya. Dan contohnya di sini kota A ke kota B yaitu bernilai 4 dan kota A ke kota C bernilai 2. Selanjutnya fungsi ini, fungsi greedypad, fungsi menerima dua parameter, graf struktur graf, dan start ini menunjukkan simpul awal. Visi menyimpan kota yang telah dikunjungi, current menyimpan kota saat ini, urutan rute yang diambil, dan total distance yaitu total jarak tempuh. Selanjutnya iterasi penentuan rute. Selama semua simpul belum dikunjungi, program terus mencari rute, dicari tetangga dari kota saat ini, yaitu neighbor ini. Tetangga yang sudah dikunjungi akan dihilangkan dari pilihan. Jika tidak ada tetangga yang bisa dikunjungi, program akan berhenti dan menampilkan peringatan, yaitu tidak ada jalan keluar dari kota saat ini. Selanjutnya pemilihan kota terdekat atau tetangga menggunakan fungsi min, karena di sini kita mencari optimum dari minimum untuk memilih tetangga dengan jarak terpendek, menambahkan jarak ke total jarak, menandai simpul sebagai sudah dikunjungi, dan memperbarui current ke simpul berikutnya. Selanjutnya akan menjalankan dan mencetak hasil. Fungsi greedypad ini dijalankan dari simpul A yang pertama, hasil rute dan jarak dikembalikan dan dicetak ke layar, digunakan untuk menyusun urutan kota secara estetis. Ini nih. Dan urutan kota dikunjungi adalah, kita akan lihat hasilnya terlebih dahulu. Kita akan coba apakah ini berhasil sama dengan apa yang kita presentasikan tadi. Kita coba run. Nah, ini adalah hasilnya. Urutan kota yang dikunjungi adalah A, C, D, E, dan F, dan total jaraknya yaitu 15.
berarti sama dengan yang tadi kita presentasikan. Baiklah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.